Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen Rati Anggoro Wilis. Mohon izin untuk memperkenalkan diri dengan saya Daniel Adiwijaya. Dan pada hari ini, kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis model Canvas dari sebuah perusahaan Apple. Sebuah perusahaan teknologi raksasa yang dikenal dengan inovasi dan ekosistem digitalnya. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana Apple membangun model bisnisnya yang membuatnya menjadi salah satu perusahaan yang bernilai di dunia. Mari kita mulai. Key Partners. Pertama, mari kita lihat dari Key Partners atau mitra utama dari perusahaan Apple. Apple bekerja sama dengan berbagai pihak ya, termasuk yang pertama dari sisi pemasok atau komponennya seperti Samsung, TSMC, dan Foxconn yang memiliki peran dalam produksi iPhone, Mac, dan produk-produk lainnya. Kemudian dari pengembang aplikasi yang menyediakan berbagai aplikasi di App Store, lalu operator seluler yang membantu distribusi iPhone ke para pelanggannya di seluruh dunia. Kemudian juga dengan retailer dan distributornya seperti Best Buy dan Amazon yang membantu menjual produk-produk dari Apple. Nah, kolaborasi ini memungkinkan Apple mempertahankan standar kualitas yang tinggi dan mendistribusikan produknya secara global. Dari sisi key activities. Selanjutnya, aktivitas utama Apple ini berfokus pada beberapa hal, yaitu inovasi dan pengembangan produk seperti iPhone, iPad, dan Mac. Kemudian manufaktur dan supply chain management dengan sistem logistik yang efisien. Lalu pemasaran dan distribusi global melalui Apple Store dan mitra retailnya. Lalu pengembangan ekosistem perangkat lunak seperti iOS, macOS, dan layanan-layanan digital lainnya. Nah, dengan aktivitas ini, Apple mampu menghadirkan pengalaman pengguna yang seamless dan inovatif. Lalu dari key resources. Apple memiliki beberapa sumber daya yang membuatnya unggul. Seperti pertama adalah brand dan loyalitas pelanggan yang sangat kuat. Lalu hak paten dan teknologi eksklusif seperti chip M1 dan Face ID. Lalu jaringan retail global dengan Apple Store yang menghadirkan pengalaman premium. Lalu tim research and development kelas dunia yang terus berinovasi dalam teknologi baru sehingga tidak tertinggal oleh zaman. Lalu sumber daya ini menjadi fondasi utama sebagai keberhasilan dari perusahaan Apple itu sendiri. Dari sisi value proportion. Lalu apa sih yang membuat Apple begitu spesial? Berikut adalah value proportion atau nilai untuk yang unik yang ditawarkan Apple kepada pelanggannya. Pertama adalah desainnya yang premium dan eksklusif yang selalu menarik perhatian pelanggannya. Lalu ekosistem yang terintegrasi seperti sinkronisasi antara iPhone, Mac, iPad, dan Apple Watch. Lalu keamanan dan privasi yang lebih dibanding pesaingnya. Lalu kemudian yang terakhir adalah layanan pelanggan yang terbaik, termasuk dari produk Apple Care dan Genius Bar. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan Apple sebagai brand yang sangat dipercaya dan sangat diminati. Kemudian, untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggannya, Apple juga menerapkan beberapa strategi, seperti pertama membangun komunitas pengguna yang loyal. Lalu ada juga layanan Apple Care yang mempermudahkan perbaikan dan dukungan teknis. Kemudian personalisasi pengalaman pengguna dengan fitur seperti iCloud. Lalu update-update software secara berkala yang memastikan perangkat akan tetap aman dan akan tetap up to date. Nah, hubungan yang kuat ini berkontribusi pada retensi pelanggan yang tinggi. Dari sisi channels, bagaimana sih Apple menjual produknya? Ada beberapa channel utama. Yang pertama adalah Apple Store fisik dan online untuk pengalaman belanja yang eksklusif. Kemudian juga ada App Store dan iTunes.
Nah, untuk ini digunakan sebagai platform distribusi digitalnya. Lalu ada juga retailer dan operator seluler yang memperluas jangkauan pasarnya. Lalu media digital dan pemasaran langsung yang efektif menjangkau ke target pelanggannya. Dengan strategi omnichannel ini, Apple mampu menjangkau berbagai segmen pelanggan secara luas. Lalu, siapa pelanggan utama dari Apple? Nah, berikut beberapa segmen pelanggan yang menjadi target utama Apple. Yang pertama adalah profesional dan pekerja kreatif, seperti para desainer, editor video. Lalu kemudian konsumen-konsumen kelas atas, yang mereka itu selalu mengutamakan kualitas dan eksklusivitas. Lalu perusahaan-perusahaan dan institusi pendidikan yang menggunakan produk Mac dan iPad. Lalu pengembang aplikasi yang selalu mengandalkan ekosistem Apple. Nah, segmentasi ini memungkinkan Apple untuk menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggannya. Kemudian dari sisi cost structure. Nah, Apple ini memiliki struktur biaya yang cukup besar. Antara lain meliputi, pertama adalah research and development dan inovasi teknologi yang terus dikembangkan. Lalu kedua adalah produksi dan distribusi global dengan standar kualitas tinggi. Lalu biaya pemasaran dan branding yang sangat besar. Lalu infrastruktur retail dan layanan pelanggan yang eksklusif. Nah, investasi besar ini sebanding dengan nilai dan pengalaman yang diberikan kepada para pelanggannya. Dari sisi revenue streams, bagaimana Apple menghasilkan pendapatan? Nah, sumber pendapatan Apple itu adalah yang pertama, tentu saja dari penjualan perangkat kerasnya sendiri, seperti produk iPhone, iMac, iPad, dan sebagainya. Kemudian, langganan layanan digital, seperti iCloud, Apple Music, dan Apple TV Plus, dan layanan digital lainnya. Lalu, komisi dari App Store sendiri, yang diperoleh dari pengembang aplikasi. Kemudian aksesoris dan layanan purna jual seperti AirPods dan Apple Care. Diversifikasi pendapat diversifikasi pendapatan ini ya Bapak Ibu memastikan Apple akan tetap stabil dan terus berkembang. Lalu kita coba sekarang selanjutnya kita analisis dari sisi analisis SWOT-nya ya. Nah, sebagai tambahan kita juga bisa melihatnya dari sisi analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Apa sih kekuatannya? Kekuatannya itu adalah di ekosistem integrasi, kemudian inovasi tinggi, dan loyalitas pelanggan. Kemudian selain ada kekuatan juga ada kelemahan, yaitu antara lain harga tinggi, ketergantungan kepada pemasok, dan tuntutan hukum. Selanjutnya, dari sisi peluang, pertumbuhan layanan digital dan ekspansi ke pasar berkembang dan wearable teknologi. Lalu apa ancamannya? Ancamannya adalah persaingan yang sangat ketat dengan regulasi yang ketat juga dan risiko supply chain global. Nah, analisis ini menunjukkan bagaimana Apple bisa terus berkembang sambil menghadapi tantangan yang ada. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan mengenai bisnis model Canvas dari perusahaan Apple. Kita telah melihat bagaimana Apple membangun ekosistem bisnisnya, strategi yang diterapkan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen atas bimbingannya dalam 1 semester ini. Semoga apa yang kita dapatkan kali ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Terakhir, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.